Hello again everyone, welcome back again di Old Coins Update. Happy weekend for all of you. And teman-teman, nanti malam kita jadi ya untuk rencana di live streamingnya akan saya infokan kembali lewat grup Telegram as usual. Nanti linknya bisa cek di kolom deskripsi untuk yang belum gabung ke Telegram. And by the way teman-teman sekalian, ini kita quick update. Udah lama banget ya saya nggak ngecekin kabarnya si Cardano ya. It's been a while dari terakhir kali saya update seputar Cardano ya. Lots of coin udah pernah saya update di dalam video ini dan di dalam YouTube channel ini, dan Cardano yang belum ya teman-teman. So anyway, some of people juga udah nanyain soal Cardano pada saat lagi live streaming, gimana nih kabarnya si stable coin ini. Kalau kita bisa bilang teman-teman, di compare dengan si XRP, I think Cardano lebih stable ya. Dalam tanda kutip dari segi harga, kita cuman ngelihat dia ada satu push to the upside, very impulsive. Habis itu disambut dengan koreksi pada saat bear market, and then after looks like a double bottom and then kita start reverse ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngecek nih Cardano secara keseluruhan teman-teman, ini saya udah pakai Fibonacci 50% dan ambilnya dari bawah ke atas. Nah, kita tuh retestnya di kisaran 0,5% udah mulai ketahan, dan di situ kita ngelihat ada support yang sangat kuat harusnya terbentuk karena setelah adanya liquidity sweep ini, market finally start forming bottoming ya, atau bottoming, dan akhirnya dia start reverse. Kalau kita lihat lagi after dia creating proses higher high di sini, ya sekarang hitungannya adalah kita masuk dalam fase koreksi dan retracement-nya. So far kalau kita ngelihat dari perspektif time frame weekly, ada area of imbalance yang sebenarnya kita bisa identifikasi teman-teman. Dan saya menggunakan Fibonacci retracement yang dimana saya ambil itu dari swing high to swing low ya, which is kayak gini teman-teman ya. Kita ambil dari sini ke atas. Nah, ya, lebih kurangnya seperti itu. So, kita bisa lihat ya, dia somehow holding di kisaran area 0,79%, yaitu area $0,2890 dan 0,62% retracement di 0,3607. Ya, sehingga kalau misalnya kita ngeliat dengan posisinya seperti ini ya, ini mungkin saya adjust dikit ya teman-teman. Saya coba untuk gunakan low point ini aja. Right, here we go. Nah, ini high point-nya kita ambil dari sini, yang paling terakhir banget karena ini ada proses liquidity sweep-nya ya. Nah, sekarang kalau kita ngelihat dia testing level itu, terus teman-teman seandainya bertanya, aku pegang Cardano nih, kira-kira enaknya gimana gitu kan? Ya, saya nggak bisa jawab soal itu dalam tanda kutip. Teman-teman kan pasti punya assessment dan research masing-masing. Of course, kalau dari perspektifnya technical analysis, sebenarnya sangat disayangkan ya. I think even if Cardano, let's say dia melihat masih ada possibility untuk one more to the downside ya teman-teman sekalian, in the end ini tetap higher low. Right, so kalau kita cek di sini, either nanti dia ngebentuk semacam ya, trend line kayak gitu teman-teman, itu tetap dianggap sebagai potensi higher low-nya. Dan the worst case scenario adalah kita bisa visiting sampai ke level $0,1 perhaps teman-teman. Ya, tapi ini chance-nya kecil ya, dengan posisi yang kita udah semakin dekat dengan kuartal 4, atau lebih tepatnya malah udah memasuki kuartal 4, dan mudah-mudahan dengan kondisi money flow yang terlihat sudah mulai menambahkan liquidity di market, itu bisa ngasih sentimen yang relatif positif buat altcoins ini, dan mudah-mudahan Cardano salah satunya. Nah, kalau kita ngecek dari perspektif time frame daily-nya ya, mungkin saya pakai chart yang berbeda aja biar lebih enak teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat dari perspektif time frame daily, apa nih yang kelihatan pada Cardano? Satu, kita ngelihat dia mengalami liquidity sweep, very aggressive di situ, karena dia setelahnya langsung coba untuk naik dan kemudian start untuk forming some kind of resistance atau support ya di sini teman-teman. Jadi kita bisa tandain dengan garis saja kali ya. Nah, saya kasih marking seperti ini, dan kita bisa tambahin lebih kurangnya range supportnya seperti ini. Nah, di atas teman-teman sekalian, kita masih berhadapan dengan ya bisa dibilang resistance juga. Sebenarnya kalau misalnya tadinya kita ngambil dari sini ke sini, ya mungkin terkesannya wah dia udah breakout dari trend line nih, kayaknya bisa berpotensi untuk rebound dan rally nih. Tapi saya sendiri bukan tipikal yang patokannya dengan trend line ya. Saya lebih suka ngikutin struktur market. Dan kalau segi struktur market, kita bisa lihat teman-teman, ini Cardano terakhir. So even if kita balik naik sampai ke range ini sekalipun, Cardano tuh memang belum sepenuhnya bullish. Malah yang kita ngelihat di sini secara struktur dan secara trending di market ya, dia ngebentuk penguatan yang relatif slow
dan ngebentuk semacam channel. Jadi kalau misalkan nantinya rejection ini yang malah menjadi trigger untuk Cardano create lower low, itu juga bukan hal yang mengejutkan. Justru memang hal yang bisa kita antisipasi dari pergerakan saat ini. Oke, di luar daripada itu, adapun Cardano kita bisa marking di sini ya, terdapat internal OB di mana ada proses terjadi seperti ini. Nah, kemudian dia naik and then going up. So technically di sini dia creating higher high. Walaupun hanya by the weeks ya. Jadi kalau misalnya kita pakein trendline atau garis kayak gini ya, ini kayak ambigu ya antara dia sudah valid breakout atau belum di situ, dan kemudian kayak fake out sih lebih tepatnya, dan akhirnya dia turun teman-teman. Nah sekarang di level OB yang tadi saya sudah tandain itu sebenarnya kebentuk sebuah three river morning star pattern. Ini harusnya menjadi sign of Cardano bisa mengalami rebound sesaat, dan reboundnya sampai di mana teman-teman sekalian, ini balik lagi kita bawa ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu time frame 4 jamnya. So kalau kita perhatiin di sini terdapat OB yang tadi saya marking di time frame daily, kemudian yang terjadi di sini technically adalah a liquidity sweep. Karena kita ngelihat proses retracement starting dari sini. Jadi ini saya tandain dengan istilah inducement teman-teman. Nah begitu sampai level itu kita dapat reaksi. Sebetulnya kalau dari patokan time frame 1 jam sih ya kita bisa bilang teman-teman ini adalah indikasi yang menarik ya. Ada potensi lah untuk dia mengalami market structure shift. Dan setelah dia sempat creating base kan gagal nih dipertahankan dan dia malah turun. Gak masalah karena ini bisa jadi higher low sebetulnya buat si Cardano. Ya, cuma tinggal pertanyaannya adalah kalau misalkan dia memang turun kayak gini, ya, nanti turunnya setelah ini agresif atau gimana gitu. Kalau dia turun dalam pergerakan yang relatif korektif, ya asumsinya adalah dia bisa mantul kembali dan pada akhirnya dia naik untuk retest ke level yang lebih signifikan. Kalau saya mungkin akan melihat area ini, di mana area tersebut terdapat confluence ya antara previous support resistance dengan imbalance ini. Nah, itu lebih kurangnya kayak gini, teman-teman. Nah, ini dia. Oke, jadi bukan berarti kita benar-benar totally bullish ya. Lebih kayak, nanti malah bisa di-inject lagi. Itu sih yang sebenarnya dikhawatirkan. But overall, kalau kita ngelihat daily, ada kondisi yang relatif mendukung ya untuk si Cardano bisa rebound dulu. Paling nggak untuk dia retest terhadap level tertentu, mudah-mudahan bisa terjadi. Mudah-mudahan ya teman-teman sekalian. Dan jadi ibaratnya oke, dia mantul dulu, ya naik dulu, nanti kalau dicek lagi baru urusan nanti. Yang penting naiknya itu sebenarnya bisa jadi sebuah kesempatan trading jangka pendek. Itu lebih kurangnya gambarannya teman-teman. Oke, so yeah, that's gonna be the update ya. Hari ini update ini dulu untuk Cardano. Nanti kita kan ada satu discussion lebih detail lagi ya di live streaming, bakal lebih banyak kebahas di sana. Baru ya sampai jumpa kembali kalau gitu teman-teman. Oke, happy Sunday to you all and God bless guys. Cheers, bye bye.